فبأي آلاء ربكما تكذبان. Tanda diterimanya amal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada seseorang. Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada seseorang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Artinya, apa yang dimaksud ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh? Adalah ilmu yang berbuah amal. Ketika seorang ngaji terus, masya Allah, nggak pernah putus, setiap seminggu ada jadwal kajian lebih banyak dari jumlah harinya misalnya, ya. Setiap hari 2 kajian, ya artinya seminggu 12 kali kajian, ya. Kajian di sini, kajian di sono, kajian, tapi nggak pernah berubah, nggak berubah. Ibadahnya begitu, suudzonnya tetap, ya. Menghibah juga berhenti, ya. Tidak ada perubahan pada dirinya. Ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat akan berbuah amal, akan buat orang itu hatinya semakin bersih, ibadahnya dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin takut akan azab Allah, semakin berharap akan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 17, "Walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mendapatkan hidayah, ditambah oleh Allah hidayahnya, ditambah oleh Allah petunjuknya, dan Allah berikan kepadanya ketakwaannya. Surat Muhammad ayat 17. Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwa orang yang mendapatkan petunjuk itu diberi 2 imbalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Tambah ilmu, tambah amal, tambah ilmu, tambah amal, tambah ilmu, tambah amal, terus demikian, ya. Kalau kita tahu banyak hal tapi tidak diamalkan, tidak akan menambah martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang itu akan naik martabatnya di sisi Allah adalah karena amalnya, karena ilmu yang diamalkan. Ya, kemuliaan para sahabat, kemuliaan orang-orang mulia terdahulu, para ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya, mereka ini mulia karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, adalah dimudahkannya segala urusannya. Dimudahkan segala urusannya. Allah berfirman dalam surat Al-Lail, itu wal-laili idza yaghsha, ya, surat Al-Lail ayat 5 sampai 10. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Adapun orang-orang yang a'ta wattaqa, mau bersedekah, ya, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mau memberi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan janji kebaikan bagi orang-orang yang beramal baik, membenarkan surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkannya untuk mendapatkan kemudahan. Dimudahkan untuk mendapatkan kemudahan, artinya dimudahkan oleh Allah untuk mudah mendengarkan nasihat, mendengarkan hidayah, dimudahkan untuk mengamalkan nasihat ini, dimudahkan untuk bisa istiqamah, dimudahkan untuk insyaallah ya Rabb ya Karim, dimudahkan untuk husnul khatimah, ya, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak butuh nasihat, tidak butuh Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh untuk tunduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan janji kebaikan bagi orang-orang yang mendapatkan kebaikan, mendustakan surga, fasanuyassiruhu lil usra, kami mudahkan dia tapi untuk mendapatkan kesusahan. Dimudahkan untuk susah,
susah mendengarkan nasihat, susah untuk beribadah, niat terus untuk ibadah tapi nggak ibadah-ibadah. Ya, insya Allah ntar malam sholat tahajud, tapi subuhnya juga telat. Ya, terus insya Allah dari tahun lalu gitu, 2 tahun yang lalu juga sama, ke depan juga seperti itu, nggak pernah berubah ibadahnya, hanya sampai pada tahapan niat saja. Ya, dimudahkan untuk susah, ya susah untuk mendapatkan hidayah, susah untuk mendengar, untuk mengamalkan ilmu, susah untuk wal'iyadzubillah, susah untuk husnul khatimah, wal'iyadzubillah. Kemudian yang ketiga, di antara tanda seorang itu diterima amalnya adalah lapang dada. Ya, Allah memberikan kebahagiaan kepadanya dengan hati yang lapang, merasakan nikmatnya ibadah, merasakan manisnya iman, merasakan nikmatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, surat Ar-Ra'd ayat 28, dan orang-orang beriman dan yang menjadi tentram hati mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tentram. Ya, dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram. Jadi orang yang mengingat Allah, yang berzikir kepada Allah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah yang paling lapang dadanya, paling bahagia. Ya, mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin senang hidupnya. Sebuah riwayat dari Ibrahim bin Adham rahimahullah, beliau sekali waktu dengan beberapa kawannya orang-orang saleh di dalam satu perjalanan, mereka lapar dan kemudian mereka duduk di tepi sebuah sungai. Mereka mengeluarkan kue kering yang mereka miliki, dipotong-potong kue kering tersebut, dipotong ya, dan kemudian mereka bagikan satu dengan lainnya. Mereka makan kue kering, kue yang sudah mengering ini. Selesai, salah seorang dari orang saleh ini ingin mengambilkan air minum untuk saudaranya, teman-teman yang lain. Namun subhanallah, di antara Ibrahim bin Adham rahimahullah, beliau masuk ke sungai itu, mengambil air minumnya, diminum. Ya, minum air dari air sungai ini dan mengucapkan alhamdulillah. Terus dia balik ke tempat duduknya sambil menjulurkan kakinya. Nikmat benar hidup kita ini. Ya, dia padahal bukan orang kaya, bukan makannya kue kering, roti yang sudah mengering, dan kemudian minumnya air sungai. Ya, betapa nikmatnya hidup kita ini, alhamdulillah. Sampai beliau mengatakan kalau misalnya penghuni surga seperti ini rasanya, nikmat benar, kata dia. Ya, kata sebagian orang saleh yang lain, iya, namun sayang betapa banyak orang mencari kebahagiaan hidup tapi salah jalan. Betapa banyak orang mencari kebahagiaan hidup namun dia salah jalan. Dia kira kalau kaya dia akan bahagia. Dia kira kalau sudah menjadi pejabat dia akan bahagia. Dia kira begini, kalau sudah terkenal dia akan bahagia. Dikiranya itu semua menyebabkan seorang itu menjadi bahagia. Padahal bahagia itu kalau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang bahagia. Bahagialah ketika seorang itu merasa tentram hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah para ulama saleh terdahulu, mereka sampai mengatakan jika nikmat yang kita rasakan ini diketahui oleh para raja, mereka akan iri dengan kenikmatan yang kita rasakan. Ya, mereka akan iri sampai mereka berusaha akan mengambil nikmat yang kita rasakan saat ini. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa ciri dari orang-orang yang diterima amal ibadahnya. Ya Rabb, semoga kita termasuk hamba-hamba tersebut. Amin ya rabbal alamin.